Masalah penyiksaan di Indonesia pada akhir-akhirnya memang agak lebih menurun dibandingkan dengan periode-periode sebelum tahun 1998. Cuman perlakuan-perlakuan yang kejam terhadap tahanan dan penyiksaan, walaupun sudah diatur oleh suatu undang-undang, itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Undang-Undang tentang Komnas HAM, tetapi masih terjadi juga di dalam tahanan oleh oknum-oknum baik tentara maupun kepolisian. Ya, sebenarnya isu penyiksaan itu menjadi prioritas utama di dalam pembangunan hukum di Indonesia, karena bagaimanapun penyiksaan yang terjadi di kepolisian dan di tahanan itu merupakan suatu tindakan pelanggaran HAM yang berat juga. Di Indonesia terjadi kemajuan yang pesat. Sebelum tahun 81 kita menggunakan undang-undang kolonial Belanda, bahwa tahanan itu dapat diperiksa tanpa ada batas waktu, dan pengakuan tersangka merupakan satu-satunya alat bukti. Kemudian karena Indonesia merasa bahwa perlakuan seperti itu melanggar kepatutan dan hak asasi manusia, dirubahlah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, sehingga terjadi kemajuan. Tetapi di dalam KUHP itu masih ada celah-celah di mana polisi masih bertindak sewenang-wenang, yaitu ada aturan bahwa seseorang bisa ditahan dengan alasan yang subjektif, sehingga oleh kami dari parlemen menganggap celah-celah itu harus dilakukan revisi terhadap undang-undang, sehingga kami menganggap hal itu sangat penting untuk dijadikan prioritas. Penyiksaan kita anggap karena itu merendahkan harkat dan martabat manusia yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, dan membuat orang yang ada di dalam tahanan itu tidak merasa terpukul, tersiksa, traumatik. Pada umumnya semua orang menganggap secara institusional, baik polisi, baik politisi, baik masyarakat umum di Indonesia menganggap bahwa penyiksaan di Indonesia itu suatu tindakan yang buruk dan itu harus dilawan. Itu hampir semua sama pendapatnya. Tetapi di dalam prakteknya masih ada pihak-pihak khususnya yang punya kewenangan di dalam penyidikan, khususnya polisi, melakukan tindakan-tindakan penyiksaan. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu penyempurnaan aturan, yaitu undang-undang. Bahwa undang-undang di Indonesia sudah sangat maju dibandingkan dengan sebelum tahun 81, adanya KUHP. Tetapi KUHP itu masih ada celah-celah yang membuat polisi masih bisa bertindak dengan sewenang-wenang. Oleh karena itu parlemen pada akhir tahun ini atau paling lambat pada awal tahun depan memprioritaskan penyempurnaan dari KUHP, sehingga celah sekecil apapun dapat dieliminir di dalam rangka menghindari adanya penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ya, setelah mengikuti ini bahwa sebenarnya sebelum mengikuti konferensi ini juga pemikiran kami sudah sama dengan apa yang dibicarakan pada forum ini, bahwa kita sepakat bahwa penyiksaan itu tidak boleh terjadi dimanapun, khususnya lagi di tempat-tempat di mana orang sedang di dalam rangka ada pemeriksaan. Sehingga memang pertemuan ini akan menambah wawasan kami di dalam nanti untuk merevisi undang-undang tentang KUHP dan KUHP. Bagi kami anggota parlemen, satu-satunya hal yang bisa kami lakukan di dalam meredus atau dalam mengurangi penyiksaan itu adalah melalui aturan hukum. Sehingga hal yang pertama kami lakukan atau saya lakukan yaitu mendesak pemerintah untuk segera memberikan draft revisi undang-undang KUHP itu. Karena apabila undang-undang revisi KUHP itu dapat berjalan, saya rasa dengan sendirinya penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap tahanan akan hilang atau minimal tereliminir di dalam kehidupan bangsa Indonesia.